Halo semua, pernah nggak sih pas lagi asik-asik nonton atau kirim email, kita berhenti sejenak dan mikir, ini sebenarnya gimana cara kerjanya ya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas keajaiban di balik dunia kita yang super terkoneksi ini. Gimana coba? Satu klik doang bisa ngirim data keliling dunia cuma dalam sepersekian detik. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah mahakarya rekayasa yang luar biasa yang kita sebut jaringan komputer. Oke, jadi hal pertama yang perlu kita luruskan, jaringan itu jauh lebih dari sekedar kabel yang berantakan. Enggak gitu. Bayangin deh, ini tuh kayak sebuah ekosistem digital yang hidup, di mana hardware, software, dan aturan mainnya kerja bareng buat mastiin tiap potongan data sampai ke tujuan dengan selamat. Setiap jaringan, mau itu Wi-Fi di kafe langganan atau internet global, semuanya itu berdiri di atas 3 pilar ini. Gampangnya, cakupan biografis itu soal seberapa luas jaringannya. Media transmisi itu ibarat jalannya, dan protokol, nah ini aturan lalu lintasnya. Oke, sekarang kita bongkar yuk, apa aja sih isi mesin dari sebuah jaringan? Biar gampang banget ngertinya, kita bakal pakai analogi yang, pasti semua orang kenal. Coba dibayangin sistem pos atau pengiriman surat, tapi dalam skala super raksasa. Analogi simpel inilah yang bakal jadi kunci kita buat ngertiin istilah-istilah teknis kayak node, link, dan protokol. Yang pertama, ada yang namanya node. Sederhananya, ini tuh perangkat apapun yang bisa kirim atau terima data. Komputer kamu, HP-mu, bahkan server website itu semua adalah node. Nah, kalau di analogi surat menyurat kita tadi, node itu ya rumah-rumahnya. Tiap surat digital kan pasti ada alamat pengirim sama alamat penerimanya kan? Nah, dua alamat itu ya dua node dalam sebuah jaringan. Titik awal dan titik akhir. Oke, kalau node itu rumahnya, terus link ini apaan dong? Ya, jalan rayanya. Ini adalah jalur fisik atau nirkabel yang dilewatin data kita buat pindah dari satu rumah, maksudnya satu node, ke node lainnya. Dan jalan ini bentuknya macam-macam loh. Ada yang kayak jalan tol super cepat, itu kabel fiber optik di dasar laut. Ada juga yang kayak jalur udara yang nggak kelihatan, itu sinyal Wi-Fi. Keduanya sama-sama link yang nyambungin rumah-rumah digital kita. Tentu aja, punya rumah sama jalan aja kan nggak cukup. Kalau nggak ada aturan lalu lintas, wah bisa tabrakan di mana-mana. Nah, di dunia jaringan, aturan lalu lintas ini namanya protokol. Ini tuh kayak bahasa universal yang disepakati. Biar semua perangkat ngobrolnya sopan, nyambung, dan nggak salah paham. Betul banget. Sama kayak kita nulis alamat di amplop, harus ada nama jalan, nomor rumah, kode pos. Kalau formatnya salah, suratnya bisa nyasar. Nah, data juga gitu. Tanpa protokol, paket data kita bisa aja hilang di tengah jalan, rusak, atau salah kirim. Kacau kan? Oke, kita udah kenal sama 3 pemain utamanya, node, link, sama protokol. Sekarang, yuk kita lihat gimana mereka bekerja bareng dalam skala yang beda-beda. Kita mulai dari yang paling dekat dan paling sering kita pakai sehari-hari, LAN atau jaringan area lokal. Coba deh ingat-ingat jaringan Wi-Fi di rumah atau jaringan komputer di kantor dan sekolah. Nah, itu dia yang namanya LAN. Karena areanya kecil, cuma sebatas satu gedung atau rumah, koneksinya bisa kenceng banget. Dan karena ini jaringan pribadi, kita yang ngontrol, jadi ya jauh lebih aman. Rahasia LAN modern yang super efisien itu ada di alat canggih namanya switch. Anggap aja switch ini kayak operator telepon yang pinter banget. Waktu komputer kamu mau ngeprint, switch nggak bakal teriak-teriak ke semua perangkat. Dia cerdas, dia bikinin jalur khusus, langsung dari komputermu ke printer. Makanya LAN itu cepat dan nggak ada drama data macet. Oke, dari skala kecil di rumah, sekarang kita coba zoom out. Kita lihat panggung yang jauh lebih besar. Panggung global, internet. Jadi internet itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, bayangin jutaan LAN di seluruh dunia, dari rumah kita, kantor, sampai server-server raksasa Google, semuanya dihubungin jadi satu jaringan global. Biar nggak pada bingung, mereka semua sepakat pakai satu bahasa yang sama. Nah, bahasa universal inilah yang kita kenal sebagai protokol TCP/IP. Bedanya jelas banget. LAN itu ibarat pesta privat di rumah kamu. Kecil, super cepat, dan relatif aman. Alat utamanya itu switch. Tugasnya nyambungin semua tamu di dalam rumah. Kalau internet, itu kayak festival musik global. Terbuka buat siapa aja. Luasnya seluruh dunia. Kecepatannya ya macam-macam. Nah, alat utamanya itu router.
Dia ini kayak satpam di gerbang depan yang ngehubungin jaringan privat kamu ke dunia luar yang ramai itu. Nah, entah itu di dalam LAN atau pas nyambung ke internet, kita sering dihadapkan sama pilihan ini. Enaknya pakai kabel atau nirkabel ya? Yuk, kita lihat plus minusnya. Ini benar-benar soal prioritas. Kalau kamu seorang gamer online yang butuh koneksi super stabil tanpa lag sedetik pun, kabel itu jawabannya. Nggak bisa ditawar. Tapi, kalau kamu pengen bebas kerja sambil ngopi di balkon atau dimanapun di rumah, ya kenyamanan nirkabel jelas nggak ada tandingannya. Nah, ngomongin nirkabel, apalagi wifi publik di kafe atau bandara, ini nih pertanyaan penting. Praktis banget sih, tapi seberapa aman sebenarnya? Jadi gimana dong caranya kita jaga diri di dunia online yang serba terbuka ini? Oke, kita masuk ke topik yang super krusial, keamanan. Senjata utama kita di dunia digital itu namanya enkripsi. Balik lagi ke analogi surat tadi ya. Enkripsi itu kayak kita masukin surat rahasia ke dalam berangkas baja, dikunci pakai kombinasi super rumit yang cuma kita dan si penerima yang tahu, baru deh berangkasnya kita kirim. Kalaupun ada yang nyegat di jalan, ya mereka cuma dapat berangkasnya doang, nggak bakal bisa dibuka. Ini contoh paling nyata yang kita lihat tiap hari. Coba deh perhatiin, pas buka website bank atau e-commerce, ada gambar gembok kecil kan? Terus alamatnya diawali HTTPS. Nah, S itu artinya secure. Itu tandanya semua data kamu dari password sampai nomor kartu kredit lagi diacak dan dilindungi selama perjalanannya di internet. Jadi, setelah kita tahu gimana data kita bisa berkelana dari kamar kita sampai ke ujung dunia, pertanyaan terakhir ini jadi lebih dari sekedar teknis. Ini soal gimana kita, sebagai pengguna, bisa lebih waspada dan bertanggung jawab. Data Anda lagi jalan-jalan keliling dunia nih. Pertanyaannya adalah, gimana cara Anda akan melindunginya? Coba deh pikirin.